Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan dengan antibiotik. Topik ini saya angkat untuk menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Pertanyaannya saya tampilkan ya. Senangkepnya saya, inti dari pertanyaan ini adalah, untuk penyakit ini kalau sudah diobatin dengan antibiotik, apakah pasti akan sembuh? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi enggak pasti. Kenapa? Oke, saya jelasin dulu ya. Yang namanya antibiotik adalah obat untuk mengobatin penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi, kalau obat ini dipakai untuk mengobatin penyakit lain yang tidak disebabkan oleh bakteri, nggak bisa. Sobat sehat kita ini kan penyakitnya disebabkan oleh bakteri. Jawabannya juga belum pasti. Kita lihat-lihat dulu. Biasanya di praktek, dokter setelah menegakkan diagnosa, oh ini penyakitnya disebabkan oleh bakteri ini. Kita berdasarkan informasi ini, terus kita akan meresepkan antibiotik yang dilakukan secara empiris. Jadi berdasarkan penelitian, berdasarkan apalah segala macam, itu kita tahu bakteri ini obatnya adalah antibiotik itu diresepin. Umumnya sebagian besar sembuh. Karena ini bukan tebak-tebakan. Ini ada dasarnya kenapa kita memilih antibiotik ini, dosisnya sekian, pengobatnya berapa lama, itu ada dasarnya. Tapi ini juga nggak menjamin 100% bahwa penyakit tersebut akan sembuh dengan terapi antibiotik yang diberikan. Kenapa? Karena dewasa ini banyak sekali terjadi yang namanya resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik? Gini loh, bakteri itu kan makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup ini bisa beradaptasi, bisa merubah tubuhnya untuk menghadapi tantangan di sekitar. Nah, si bakteri ini bisa juga beradaptasi supaya menjadi lebih kuat, supaya jadi lebih tahan terhadap antibiotik. Akibatnya apa? Kalau terjadi resistensi antibiotik, antibiotik tersebut udah nggak mempan lagi buat si bakteri ini. Kenapa ini bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah karena penyalahgunaan antibiotik. Terus terang aja, penyalahgunaannya macam-macam. Bisa jadi karena sembarangan ngeresepin. Jadi, oh sakit, demam, berobat ke bidan, berobat ke mantri, mana, terus dikasih antibiotik. Ini pernah loh, malah saya lagi nongkrong-nongkrong di apotek, terus ada orang disuruh beli antibiotik sama tukang pijet. Katanya buat supaya nggak nyeri. Padahal tuh orang nggak luka, nggak apa loh. Cuma pijet kan jadi nyeri itu otot-ototnya. Disuruh beli antibiotik. Penyalahgunaan semacam ini membuat bakteri yang tadinya bisa dibunuh dengan antibiotik menjadi terlatih dia. Jadi tubuh kita ini sebenarnya secara normal ada kumannya memang. Ada virusnya, ada bakterinya, ada jamurnya di mana-mana. Bagian tubuh tertentu memiliki flora normal tertentu, beda-beda. Nah, yang kayak gini-gini itu, yang sebenarnya dalam keadaan normal nggak apa-apa, terus dikasih antibiotik, itu dipakai buat latihan itu sama bakterinya. Oh, pakai obat ini ya, teman-teman saya pada mati nih. Nah, terus berubah nih struktur tubuhnya supaya lebih tahan. Jadinya waktu terjadi penyakit, yang bikin masalah itu adalah bakteri-bakteri yang sudah beradaptasi terhadap antibiotik. Jadi lebih kuat, jadi nggak bisa dipakai lagi antibiotiknya. Atau bisa juga yang juga sering kejadian adalah self-medication. Jadi obatnya, antibiotiknya nggak tahu dapat dari mana lah ya. Mungkin beli, mungkin sisa yang dari kemarin-kemarin, mungkin dikasih sama tetangganya sama apa. Oh, kamu pilek ya, saya dulu juga pilek dikasih ini gitu. Oh, kamu batuk ya, saya dulu juga batuk dikasih ini gitu ya. Terus diminum. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik.
Terus yang sering ketemu juga di lapangan adalah pengobatan yang nggak tuntas. Jadi ada pasien berobat, sakitnya karena bakteri, diobatin dengan antibiotik, obatnya dikasih untuk 7 hari, tapi udah minum obat 3 hari udah enakan pasiennya, udah berasa sembuh. Tadinya demam udah nggak demam, tadinya batuk udah nggak batuk, atau apalah pokoknya. Udah berasa enakan, obatnya nggak diminum lagi, disimpan buat kapan-kapan kalau sakit lagi. Nah, bakteri-bakteri yang ada di tubuhnya si pasien itu belum mati semua, belum tuntas pengobatannya. Yang bakterinya yang lemah-lemah udah mati mungkin, kan kita nggak kelihatan ya. Tapi bakteri yang kuat-kuat masih ada, jumlahnya sedikit mungkin ya, tapi masih ada. Mungkin nggak mati tapi koma atau pingsan gitu ya. Nah, begitu pengobatannya dihentikan di tengah jalan, itu bakteri yang kuat-kuat nyisa dia. Itu beradaptasi juga dengan si antibiotiknya. Sehingga kalau terjadi masalah lagi dengan kuman yang sama, dengan bakteri yang sama, obat yang tadinya dipakai, diresepin itu udah nggak mempan lagi. Karena bakterinya udah lebih kuat, karena bakterinya sudah resisten terhadap antibiotik itu. Akibatnya apa? Dokter harus ngeresepkan lebih kuat lagi, entah dosisnya lebih kuat, entah harus ditambahin jadi terapinya combo, entah jadi lebih lama, entah harus diganti dengan obat yang lebih baru, macam-macam deh. Itu baru yang dari sumber orang ke orang ya. Bagaimana dengan penggunaan antibiotik pada binatang? Jadi banyak ternak-ternak itu dikasih antibiotik juga supaya nggak tahulah apa alasannya. Dan antibiotik yang ada di ternak itu terus kemakan sama kita masuk, itu juga membuat kuman yang ada di tubuh kita itu menjadi resisten terhadap antibiotik karena dilatih ya dengan antibiotik yang dosisnya nggak sekuat dosis yang seharusnya. Lalu apa dong fungsinya pengobatan dengan antibiotik kalau memang nggak bisa menyembuhkan? Tunggu dulu, saya nggak bilang nggak bisa menyembuhkan. Saya cuma bilang kalau yang diobatin itu sudah resisten nggak bisa sembuhkan. Tapi kalau nggak resisten ya bisa disembuhkan seperti biasa. Nah, terus bagaimana caranya memastikan bahwa ini sudah sembuh atau enggak? Itu ada pilihannya, ada 2 sih. Yang umumnya dilakukan adalah waktu kita sudah tegakkan diagnosanya bahwa ini menderita penyakit karena infeksi bakteri, kita obatin secara empiris dengan antibiotik yang memang menurut literatur, menurut penelitian cocok untuk bakteri ini. Nanti setelah selesai berobat, kontrol, dilihat sudah sembuh atau belum. Kalau sembuh berarti selesai. Kalau nggak sembuh baru diganti dengan obat lain. Nah, ini cara yang sering dipakai. Tapi sebenarnya ada cara lain yang lebih ideal. Yaitu pada saat kita sudah tegakkan diagnosa bahwa ini penderita penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri, kita lakukan kultur, uji kultur. Jadi kita ambil sampelnya dari penderita, dikirim ke lab, dibiakkan. Terus dilihat antibiotik apa yang masih mempan untuk si bakteri ini. Meskipun sama-sama bakterinya bakteri X, pada penderita A, B, C bisa jadi beda hasilnya. Pada si A mempan nih, obatnya dikasih hampir semua obat mempan. Pada B, obat ini nggak bisa, tapi obat itu bisa. Atau pada C, udah multi drug resistant, hampir semua obat nggak bisa dipakai meskipun sama-sama bakterinya. Nah, setelah dilakukan uji kultur, dokter akan tahu nih di uji kultur itu biasanya ada listnya antibiotik apa aja yang masih mempan untuk si orang pasien ini. Dari situ dipilih. Saya pakai obat ini, diresepkan, dan harus dipatuhin benar-benar aturan pakainya. Nah, kenapa cara semacam ini jarang dipakai? Karena uji kultur itu lama. Kita harus kembang biakkan bakterinya di lab. Udah lama, mahal pula. Jadi,
Biasanya kita pakai cara yang pertama. Terus bagaimana caranya untuk memastikan bahwa terapi antibiotiknya berhasil? Ya kalau pasiennya oke, setuju, idealnya sih dengan cara yang kedua, kita kirim ke lab, dilakukan uji kultur. Tapi misalnya kalau pasiennya nggak mau seperti itu, atau kondisinya nggak memungkinkan, misalnya karena penyakitnya sudah gimana gitu, harus segera diobatin gitu ya. Ya mau nggak mau, kita lakukan terapi secara empiris. Dan berharap bahwa bakteri yang kita obatin ini belum resisten dengan obat yang kita pakai. Nah, udah gitu pasien harus memastikan melakukan terapi sesuai petunjuk dokter. Apalagi kalau terapinya rawat jalan di rumah ya. Kalau di rumah sakit kan dimonitor. Nah, kalau di rumah itu susah mau monitornya di rumah sendiri. Jadi minum obatnya harus tepat waktu, sesuai petunjuk. Kalau obatnya pil, jangan dihancurin, jangan dipotong, karena itu sediaan obat itu ada maksudnya kenapa dibuat seperti itu. Kalau memang susah minum dalam bentuk pil, minta dalam bentuk sirup kalau ada, ya. Nah, kalau misalnya ada efek samping obat yang nggak tahan banget, itu jangan mengurang-ngurangin dosisnya sendiri, jangan menghentikan terapinya sendiri, tapi segeralah konsultasikan dengan dokter yang meresepkannya. Nggak apa-apa, misalnya bilang, oh kamu nanti kontrolnya 7 hari lagi, tapi minum obat baru sehari udah nggak enak nih, perutnya mual-mual apa segala macam. Ke dokter aja lagi, biarpun belum waktunya untuk kontrol. Bilang, dok, ini saya nggak tahan efek sampingnya. Gimana ya dok caranya? Jadi memang obat itu kadang ada efek sampingnya, dan efek samping untuk tiap orang itu kadang berbeda. Nah, biar dokternya yang menentukan ini bagusnya diapain ya. Ada obat-obat tertentu yang kalau misalnya dimakan dalam keadaan perut kosong memang lebih efektif penyerapannya, tapi bikin gak enak. Jadi diakalin, oh kalau gitu kamu minum obatnya jangan dalam keadaan perut kosong. Minumnya setelah makan supaya efeknya gak terlalu gak enak di perut. Atau bisa juga dokternya meresepkan obat untuk melindungi mukosa ususnya supaya nggak terlalu nggak enak gitu ya, mukosa lambungnya. Atau bisa juga kalau mual-mual dikasih obat anti mual atau ya macem-macem lah gitu ya. Jadi konsultasikan ini dengan dokternya. Kalau memang misalnya efek sampingnya sangat berat, mungkin dokter perlu mengganti terapinya dengan antibiotik lain yang nggak memberikan efek samping yang sama gitu ya. Jadi itu keputusan sebaiknya berdasarkan pertimbangan medis profesional, bukan diambil sendiri. Jangan sampai terapi dengan antibiotik itu putus di tengah jalan atau dikurangin dosisnya atau gimana. Nanti yang ada malah jadi resisten kumannya. Aturan sembuh malah jadi makin parah. Aturan bisa diobatin dalam seminggu, 2 minggu malah jadi 2 bulan. Jadi makin ribet nanti urusannya. Kalau masih ada obatnya itu masih bagus. Gimana kalau resistensinya itu udah sampai sedemikian rupa, udah nggak ada lagi antibiotik yang bisa dipakai. Ya, nggak bisa diobatin lagi. Jadi pesan saya untuk sobat sehat yang mendapat terapi dengan antibiotik, laksanakan terapi tepat sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau nggak ngerti, kalau bingung, tanya sama dokternya, tanya sama apotekernya. Ini maksudnya apa ya? Biar tanya sampai jelas supaya nggak salah terapinya. Kalau nggak tahan, konsultasikan ulang. Nah sekarang, apakah sembuh? Apakah pasti akan sembuh atau enggak? Jawabannya kembali lagi tergantung. Untuk ini, sebaiknya sobat sehat tanyakan ke dokter yang merawat. Dok, ini saya sudah sembuh atau belum ya? Nggak bisa sembuh dinyatakan dengan gejala aja. Oh, tadinya saya batuk, sekarang saya nggak batuk. Oh, tadinya saya nyeri ulu hati, sekarang nggak nyeri. Nggak bisa. Biasanya untuk mengetahui sudah sembuh atau enggak, itu perlu dilakukan pemeriksaan. Dilihat apakah si bakterinya masih ada atau enggak. Nah, semoga penjelasan saya bermanfaat.
Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, silakan subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya supaya setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat dapat memberitahuannya. Kalau misalnya ada teman, saudara, kenalan yang butuh info semacam ini, silakan di-share aja. Semoga apa yang saya bagikan menjadi berkat. Salam sehat selalu.